Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu instrumen penting yang digunakan pemerintah adalah standar pelayanan minimal atau SPM, yang memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan dasar secara layak dan merata. Namun dalam praktiknya, implementasi SPM di berbagai daerah masih menghadapi beragam tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya hingga kapasitas aparatur. Lalu bagaimana strategi agar standar pelayanan ini benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat? Dan saat ini kita akan membahasnya bersama Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN, Bapak Halilul Khairi. Halo, selamat siang Pak Halilul. Selamat siang, Pak Timothy. Gimana kabar sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, Pak, tadi di awal kita sudah membahas dengan adanya standar pelayanan, begitu ya? Ya. Boleh diartikan sebenarnya seperti apa itu? Oke, standar pelayanan itu sebetulnya banyak. Ya. Ada standar pelayanan pemberian pelayanan atau SPP. Ya. Ini ada SPM, banyak standar-standar yang lain. Nah, SPM adalah standar mengenai jenis kebutuhan dasar yang harus diterima secara minimal oleh masyarakat agar mereka hidup secara layak. Oke. Jadi kata kuncinya adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar masyarakat hidup layak. Nah, apa saja pelayanan dasar yang wajib dipenuhi atau diberikan ke masyarakat itu, itulah masuk dalam Undang-Undang Pemda itu ada 6 urusan di situ. Bisa seperti pendidikan, air minum, kesehatan. Nah, apa saja pendidikan yang harus dipenuhi? SD, PAUD, SD, SMP, SMA, itu wajib. Kemudian kesehatan apa saja? Ada 12 layanan screening yang harus dipenuhi. Kalau itu tidak dipenuhi, orang bisa tidak sehat, bisa meninggal mendadak, bisa hidupnya tidak normal, mungkin sakit-sakitan. Nah, ini esensinya adalah agar rakyat hidup layak, segala halangan yang dihadapi terkait pelayanan dasar itu dapat diatasi oleh mereka sendiri atau kalau tidak bisa masyarakat, pemerintah wajib intervensi. Dan artinya ini juga turut andil dalam pemerintah daerah sendiri ya untuk memenuhi standar pelayanan masyarakat ini? Standar pelayanan minimal itu memang didesain untuk pemberian layanan kepada masyarakat yang menjadi kewenangan Pemda. Nah, artinya pelayanan masyarakat pada dasar atau pelayanan dasar pada dasarnya ada dipenuhi masyarakat sendiri. Misal air minum, itu kalau saya punya duit, saya pasang sendiri PDAM dong, saya bayar sendiri. Tapi ketika ada masyarakat yang tidak mampu untuk memasang air minum, mungkin jaringannya tidak sampai, menggali sumur dia nggak bisa, ngambil air di sungai, itu tidak lagi sehat air sungai, tidak normal, karena standar air minum tidak terpenuhi. Nah, pemerintah daerah wajib menyediakan supaya masyarakat dapat air minum yang sesuai dengan standar mutu kesehatannya. Mengapa SPM ini sangat penting untuk masyarakat? Karena SPM itu menentukan kelayakan hidup masyarakat, karena menyangkut kebutuhan dasar. Maka dia amat penting, maka disebut dengan top of the top priority. Karena kayak tadi misalnya, bayangkan air minum yang 60% tubuh kita adalah air, tiba-tiba diisi oleh air yang tidak memenuhi syarat minum. Mandi, airnya dengan ada kuman, ada bakteri, dan macam-macam. Nah, itu membuat masyarakat pasti nanti akan terganggu kesehatannya, terganggu keselamatannya, bahkan mungkin bisa terancam nyawanya. Dan tentu ini juga sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar juga ya? Ya, itu sudah dijamin Undang-Undang Dasar, sudah diterjemahkan oleh Undang-Undang Pemda, dan sudah dirinci dengan instrumen kebijakan, sudah ada PP 2 tahun 2000, kemudian 2008, kemudian sudah ada juga Permendagri yang secara teknis sudah diatur. Nah, tinggal bagaimana memenuhi itu memang aspek yang mempengaruhinya kompleks, cukup kompleks ya. Kalau Anda melihat bagaimana kondisi atau bisa mempotret begitu ya kondisi di Indonesia, apakah SPM ini sudah terpenuhi? Nah, ini belum. SPM itu dengan definisi baru tadi, itu kan mulai sejak tahun 2014 ya Undang-Undang Pemda. Baru dioperasionalkan PP-nya 2018, PP 2 2018. Dan itu turunannya ya? Turunannya, dan dengan Permendagri juga 2018. Nah, tapi yang dipenuhi itu menyangkut penyediaan barang jasa yang masif. 285 juta rakyat Indonesia, katakanlah yang harus kita penuhi 80 juta saja. Itu ada 6 urusan, masing-masing urusan ada 12 layanan, ada 5 layanan, ada 10 layanan. Itu memerlukan budget yang tidak sedikit. Dari 6 fokus yang bisa dikatakan tadi, Bapak mengatakan 6 fokus utama ya, dan juga ada turunannya ada 12
fokus lagi cabang lagi. Ya. Nah, apakah 6-6-nya ini sejauh saat ini sudah bisa dikatakan cukup dijalankan atau bagaimana sebenarnya? Dijalankan sudah, Oke. tapi belum terpenuhi. Mhm. Misalnya screening, Ya. seluruh anak sekolah itu wajib screening setiap tahun. Apakah dia ada yang kanker kah? Oh, ini termasuk dalam screening kesehatan begitu ya? Screening kesehatan, salah satu SPM kesehatan misalnya. Mhm. Apakah sudah semua anak sekolah di screening sesuai target itu? Ya. Ya, kayaknya belum. Hmm. Lalu ada lansia yang harus, atau orang tua umur di atas 40, screening kanker, kemudian perempuan, screening tumor, dan seterusnya itu, semuanya belum. Oke. Karena menjangkau itu, Pak, tidak semua masyarakat itu harus sadar, dia sadar datang misalnya, katakan sekarang udah gratis kan, periksa di puskesmas. Itu tidak semua sadar datang periksa, dan di puskesmas belum tentu juga 12-12 itu bisa semua dipenuhi. Nah ini tantangannya memang ada banyak, tadi saya bilang kompleks, anggaran pemerintah, kesadaran masyarakat, kemudian koordinasi antar instansi, kemudian juga privat juga bagaimana membantu pemerintah untuk bisa memenuhi hal-hal yang bersifat privat kayak air minum, PDAM juga ada di situ dan seterusnya. Oke, kalau kita berbicara memang tadi sudah ada tantangannya jelas begitu ya. Banyak hal yang memang itu perlu dicermati dan juga harus dikaji ulang oleh pemerintah. Ya. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya untuk mempengaruhi implementasi keberhasilan dari SPM ini? Nah, ada dua sebetulnya saya. Yang pertama dari sisi pemerintah sebagai policy maker, pembuat kebijakan, dan sekaligus juga sebagai provider. Oke. Nah, pemerintah harus memang menata ulang bagaimana sisi pemerintah dengan keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya pemerintah, itu dapat efektif mengintervensi orang-orang yang memang harus menjadi kewenangan pemerintah, kewajiban pemerintah. Misalnya, tadi saya bilang untuk air minum. Pemerintah fokus bagaimana orang-orang yang tidak mampu, bisa kena geografinya, mungkin dia di tempat tinggi yang tidak ada air, atau karena dia miskin. Ada PDAM di situ tapi dia nggak bisa pasang karena duitnya nggak ada, perlenggaran tidak sanggup. Nah itu menjadi otoritas pemerintah. Pemerintah harus susun desain mana dengan sumber daya yang terbatas ini, mana yang harus intervensi betul. Sisi kedua masyarakat. Masyarakat harus sudah paham ada hak-haknya yang sudah diberikan undang-undang, sudah diatur tata cara pemenuhannya untuk mengadvokasi itu ke pemerintah. Oke. Nah ini kan saya pikir, saya selalu mengatakan belum tentu 20% masyarakat paham SPM. Dan aware begitu dan aware soal Betul. SPM itu. Sehingga mereka tidak memiliki kemampuan advokasi. Nah ini perlu mungkin civil society mengadvokasi masyarakat untuk agar SPM terpenuhi, karena SPM itu sangat esensial, Pak. Oke. Orang nggak bisa sekolah, bayangin. Betul. Orang nggak dapat air minum, bayangin. Orang nggak bisa periksa kesehatan. Itu kan esensi banget. Mungkin ada SPM yang lain mungkin yang tidak bersifat langsung ke masyarakat. Bisa Tramtibum itu mungkin tidak langsung setiap hari. Tapi yang setiap hari itu ada di misalnya limbah. Limbah. Bagaimana misalnya ada orang masih buang air BAB cemplung ke kolam. Di kolamnya ada ikan lagi. Kan amat sangat tidak sehat gitu. Nah kalau itu dibiarkan terus, pemerintah tidak aware ke situ, kualitas manusia kita itu tidak bisa maju gitu. Tidak bisa bergerak menuju ke seperti negara-negara yang maju. Yang target kita kan Indonesia Emas 2045. Peranan SPM menurut saya itu bukan hanya sekedar ada, tetapi penting menuju ke situ. Tapi sejauh ini bagaimana pemerintah sudah mempublikasikan itu kepada masyarakat? Mungkin memang mereka tidak aware begitu, tadi sempat disinggung juga. Apakah sudah ada langkah-langkah sosialisasi kepada masyarakat sejauh ini? Nah, saya melihat kelemahannya di situ. Pemerintah itu lebih banyak sosialisasikan ke Pemda. Pemda sendiri sebenarnya dia selaku provider tadi. Apakah ada kegambangan? Kalau nanti dijelaskan masyarakat, lalu masyarakat beradvokasi, lalu dia tidak bisa memenuhinya, ini menjadi masalah juga secara politik maupun secara budget anggaran gitu. Nah ini saya belum melihat bahwa pemerintah melakukan advokasi terhadap masyarakat atau melakukan sosialisasi ke masyarakat agar terjadi mutual timbal balik ya antara pemerintah dan masyarakat itu. Tetapi ini mungkin kalaupun pemerintah tidak begitu kuat di sini, ini mesti harus media seperti sekarang, LSM misalnya memberikan pemahaman ke masyarakat. Loh, kalau kamu tuh nggak dapat air minum bisa loh minta ke pemerintah. Di tempatmu di gunung yang tinggi gitu, di bukit yang tinggi tidak bisa sumur nggak dapat, terus ngambil air jauh terus ke sungai pula. Sungai itu belum tentu juga bersih, mungkin ada tai babi di hulunya, ada tai gajah di mana, entah orang juga berak di ujungnya, tidak sehat. Nah itu mereka bisa advokasi. Dan Anda melihat artinya sejauh ini ada kesenjangan antara daerah satu dengan daerah yang lain di Indonesia ya? Oh kalau kesenjangan itu pasti, karena
Iya tadi dua faktor membuat dia senjang. Daerah yang masyarakatnya juga kemampuan pendidikan mungkin atau awareness-nya masih rendah. Dan daerah itu yang juga kemampuan budget, kemampuan sumber dayanya terbatas juga. Oke. Ini yang membuat gap antar daerah sangat sangat tinggi. Ada daerah yang mungkin uangnya banyak, ambil contoh saya sudah penelitian di Surabaya, Ya. itu air minum di Surabaya udah hampir 100%. Kalau nggak salah sekitar 98%. Oke. Pendidikan juga. Kemudian limbah juga, sampah juga. Surabaya anggarannya besar. Tapi saya bergerak ke timur, Jawa Timur juga, bisa di Lamongan. Jauh timpangnya Lamongan sama Surabaya. Sama-sama di Jawa Timur. Oke. Bisa berbeda jauh. Itu yang dua faktor tadi. Kemampuan daerah, sumber daya daerah yang terbatas, selaku penyedia layanan publiknya, dan masyarakat yang mungkin tidak begitu aware tadi itu. Perkotaan kan lebih aware, lebih mudah nuntut gitu. Nah itu mungkin membuat memang antar daerah timpang. Oke, tapi memang kita tidak bisa memungkiri anggaran di satu daerah dengan daerah yang lain itu memang berbeda. Nah, kemudian bagaimana bisa menyamaratakan adanya SPM ini di berbagai daerah? Maka di undang-undang sebetulnya dari sisi regulasi sudah dikunci bahwa SPM itu adalah prioritas di atas prioritas. Oke. Andai uang di daerah itu katakanlah 1 triliun, Ya. dipakai gaji 200 miliar. Penuhi dulu SPM ini untuk orang-orang miskin tadi dan semua yang sudah terpenuhi, baru sisanya itu dipakai buat yang lain. Oke. Nah, tapi kan nyatanya tidak. Undang-undang itu memang tidak ada sanksi. Nyata daerah tetap saja secara anggaran itu kan tetap kebijakan politik. Ya kadang-kadang ya misalnya bansos yang atau hibah kepada organisasi tertentu sampai miliaran, tapi SPM-nya belum terpenuhi. Air minumnya masih jauh, sekolahnya masih jauh, kesehatan masih jauh, kemudian limbah juga masih jauh, sampah juga masih jauh. Nah sementara mereka mengalokasikan untuk hal-hal yang secara politik itu bermakna. Nah ini antara strategi yang ada di undang-undang sama implementasinya ada juga sedikit ketimpangan juga. Nah ini mesti harus dicari strateginya lagi supaya memang kadang-kadang yang politik ini nggak bisa dihindari juga. Karena bagaimanapun kepala daerah adalah politisi yang dipilih melalui mekanisme politik. Nah di sisi lain SPM adalah hal yang esensial, tidak peduli orang politisi ataupun tidak, semua sepakat bahwa SPM itu adalah sesuatu yang mutlak bagi kehidupan umat manusia dimanapun sebetulnya di seluruh dunia. Oke, kemudian bagaimana langkah konkret pemerintah? Tapi kita harus jeda sejenak, Bapak. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di NTV Today. Seharusnya kamu sebagai klien. Terima kasih Anda masih bersama kami di NTV Today. Pemirsa, di segmen sebelumnya kita membahas bagaimana kesulitan dan juga tantangan dari adanya pemenuhan standar pelayanan minimum maksud kami. Dan itu pun juga yang dirasakan sebagaimana tadi kita sudah bahas sebelumnya, mulai dari kondisi geografi dan juga anggaran di berbagai daerah yang berbeda-beda. Dan kita masih membahasnya bersama dengan Bapak Halilul, Rektor IPDN. Pak Halilul, kita melanjutkan. Bagaimana Anda melihat faktor kapasitas sumber daya manusia di Indonesia sejauh ini? SPM dengan sumber daya manusia sebetulnya sumber daya manusia itu sendiri sebetulnya bagian dari SPM, yaitu SPM di bidang pendidikan. Oke. Nah sehingga kalau kapasitas sumber daya manusia, kalau kita lihat dari sisi pendidikan itu dua sisi dia. Sisi pertama dia jadi alat pengungkit SPM. Sisi kedua dia sendiri adalah objek intervensi dari SPM itu sendiri, karena SPM pendidikan itu adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia. Nah tantangan di dua itu atau masalah di kedua itu di satu sisi selaku dia penerima layanan SPM itu, ya tadi saya sudah sampaikan mereka belum bisa mengadvokasi, mendorong supaya daerah memenuhi SPM-nya. Dari sisi SPM sumber daya manusia di sisi Pemda, dari sisi Pemda aparatur pemerintah daerah, ini juga pemahaman tentang SPM itu hanya oleh katakanlah tim ya. Lebih ke oleh tim yang dia ada di sekretariat mungkin itu belum dipahami oleh semua. Kalau menurut saya SPM itu harus dipahami oleh semua dinas walaupun SPM itu sendiri ada di 6 urusan saja gitu. Karena bagaimanapun ada hubungannya dengan pemahaman seluruh pegawai di daerah itu dalam rangka bisa dinas A harus mengalah karena dia tahu SPM ini penting. Oke, saya misalnya dinas energi sumber daya mineral misalnya gitu. Oke, saya memang
saya lihat ini air minum belum terpenuhi, udahlah, anggaran saya nggak usah deh, saya ajukan 10 miliar, 1 miliar aja deh, 9 miliar, oke, kita penuhi dulu di SPM, masyarakat kita kan butuh. Nah ini pemahaman aparatur pemerintah daerah tentang SPM, bagaimana SPM itu amat sangat prioritas bagi kebutuhan dan kelangkaan hidup umat manusia, terutama warga negara Indonesia, itu mesti akan mempengaruhi cara mereka melihat anggaran di masing-masing, saling bergotong royong dengan dinas yang lain, dengan perangkat daerah yang lain, untuk didorong terlebih dulu pembangunan SPM. Gitu. Nah, ini memang sumber daya manusia di sisi Pemda harus diberikan pemahaman tentang SPM ini secara utuh, tidak hanya oleh tim yang jumlah 10-20 orang gitu, tapi juga masyarakat harus diberi pemahaman bahwa SPM sendiri adalah instrumen untuk meleverage, mengungkit kualitas SDM Indonesia. Gitu. Oke, tapi sejauh ini apakah koordinasi antara pihak dan juga dinas di pemerintah itu sudah berjalan dengan baik? Kalau koordinasi SPM-nya, saya kira ini yang tadi saya belum melihat ya secara bagus. Karena begini, tadi kan kita sebut bahwa dia top of the top priority. Nah sekarang, siapa yang membuat ya, meng-guide-nya supaya menjadi top? Nah itu mesti ada leadernya. Di Pemda kan ada nama TAPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Sekda ketuanya, ada Bapeda, ada BPKAD di situ. Nah orang ini harusnya yang melihat apa sih prioritas dulu di sini. Nah mereka harus meletakkan di atas meja terlebih dulu kebutuhan SPM di sisi penganggaran dan perencanaan. Baru setelah itu terpenuhi, kebutuhan lain baru dinaikkan di atas meja. Sebelum diletakkan dulu di bawah meja yang lain. Nah setelah ini terpenuhi, baru yang lain dinaikkan di meja, baru dicek mana yang perlu lagi yang lain. Nah koordinasi ini, bagaimana perangkat daerah yang lain di luar yang 6 tadi, memahami bahwa mereka harus dalam tanda kutip mengalah dulu untuk memenuhi SPM ini agar warganya terpenuhi layanannya. Nah koordinasi ini saya kira belum maksimal, tapi pasti sudah dilaksanakan. Pasti sudah dilaksanakan. Iya, jadi artinya memang sudah ada koordinasi di tingkat dinas sendiri begitu ya, kalau kita berbicara tentang daerah, dan saat ini juga sudah bisa berjalan dengan baik begitu ya. Nah kemudian bagaimana agar tidak tumpang tindih antara kewenangan yang satu dengan kewenangan yang lain? Kalau tumpang tindih kemungkinannya tidak terjadi, Pak, karena ketika kita membentuk perangkat daerah itu antara tugas satu organisasi dan organisasi yang lain itu harus sudah clear cut. Nah, dia tidak boleh kerjaan dinas pendidikan juga ada di dinas misalnya kata pemuda olahraga yang berdekatan gitu. Itu tidak boleh sama waktu membuat uraian tugas. Jadi kalau soal tumpang tindih program saya kira sudah clear. Dan itu tidak mungkin terjadi sebenarnya. Tidak mungkin terjadi overlapping tugas sehingga ada saling tolak gitu, saling lempar tanggung jawab ini. Oh bukan saya nih SPM ini, kelihatannya enggak. Jadi memang di awal kita di segmen kedua ini menarik dari adanya SDM gitu ya. Nah ini SDM dari aparatur sipil negara sendiri, apakah sudah benar-benar memahami dari adanya standar minimum ini? Ya itu tadi saya sampaikan, kelihatannya baru sebagian. Baru sebagian. Yang langsung bersentuhan di 6 dinas itu. 6 dinas yang mengampu SPM atau 7 dinas mengampu SPM. Nah yang lain itu mungkin belum paham atau belum cukup paham. Mungkin kalau dibilang belum kayaknya sudah ya. Tapi belum cukup paham. Tapi kalaupun paham, bukan masalah paham yang betul yang penting. Bagaimana yang tadi mereka setelah paham bisa mengalah untuk memberikan dukungan ke SPM sebagai top of the top priority. Saya tadi saya katakan, saya di Dinas Pemuda Olahraga, kan nggak SPM. Nggak SPM. Saya melakukan pembinaan pemuda dan seterusnya itu. Saya bisa mengalah dulu, oke lah pelatihan olahraga, nggak berprestasi dulu nggak apa-apa, tapi air minum ini harus dapat semuanya dulu. Dan itu hak dasar begitu ya? Hak dasar warga negara. Terpenuhi. Sehingga kalau mereka paham, langkah kedua adalah mereka ingin atau bersedia untuk mengalah agar alokasi anggaran lebih prioritas kepada dinas-dinas atau perangkat daerah yang mengampu SPM ini terlebih dahulu. Itu yang paling penting sebetulnya. Pemahaman itu. Dan kemudian dari 6 faktor, maksud kami dalam 6 layanan utama itu, yang menurut Anda sejauh ini sudah cukup dijalankan dengan baik di Indonesia seperti apa? Mungkin yang lebih bagus, terbagus itu karena memang menjadi isu publik dan isu nasional itu adalah pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan. Sebetulnya yang paling esensi lagi kedua itu air minum sebenarnya. Karena itu sebenarnya air minum itu lebih esensi daripada pendidikan kesehatan itu sendiri. Karena itu kan kebutuhan fisikal, kan physical need yang tidak terpenuhi mempengaruhi langsung secara fisik. Kalau pendidikan kan masih ada cara lain, bisa paket dan seterusnya. Kalau air minum kan nggak bisa diganti. Nah, tapi ini kalau dari sisi isu itu tidak
sekonsen isu pendidikan dan kesehatan. Gitu. Nah ini menurut saya kalau dilihat prioritas yang sudah bagus, meskipun belum tercapai Pak ya, belum tercapai 100%, itu awareness terhadap pendidikan kesehatan itu udah lebih bagus. Nah air minum itu harusnya yang berikutnya. Tapi tidak kalah penting itu sampah dan limbah Pak. Itu pokoknya SPM itu penting semua. Tapi kalau Bapak tanya, mana yang sudah berjalan agak bagus, mungkin pendidikan kesehatan. Oke, sejauh mana ini kita berbicara tentang fokus dari pendidikan ya. Ini IPDN menyiapkan sumber daya manusia untuk bisa benar-benar paham dan aware terkait dengan adanya standar pelayanan minimum ini. Oke, IPDN memang mencetak kader-kader pemerintahan. Di IPDN itu ada 2 kompetensi besar yang kita siapkan Pak ya. Yang pertama itu kompetensi tentang pemerintahan secara umum. Itu soal koordinasi, soal kebijakan nasional yang diimplementasikan di daerah. Dan yang kedua adalah yang memang yang bersifat teknis. Teknis itu mengikuti program studinya. Ada program studi keuangan publik, dia harus menguasai keuangan gitu. Tapi prodi apapun, dia harus mengetahui soal pengetahuan pemerintahan secara umum yang kita sebut sebagai pengetahuan kepemudaan itu. Nah, di situ mereka harus paham betul bagaimana SPM, bagaimana misalnya soal ketertiban umum, bagaimana pembangunan daerah, bagaimana anggaran daerah yang sifatnya itu melingkupi semua urusan. Anggaran kan semua urusan. Betul. Pembangunan semua urusan. Nah, itu mesti harus diapa. SPM ini juga pelayanan publik itu mesti harus paham betul. Nah, manajemen kepegawaian mesti harus paham betul karena itu semua pemerintah pusat maupun daerah akan mengerjakan itu. Nah, mereka harus betul-betul kuasai itu. Baru nanti mereka menguasai bidang prodinya masing-masing. Bidang teknisnya. Nah, IPDN mesti mempersiapkan pemahaman tetap SPM itu wajib, bagian daripada pelayanan publik. SPM itu bagian daripada pelayanan publik. Dan itu artinya sudah diajarkan kepada mahasiswa di seluruh IPDN di Indonesia gitu ya, terkait dengan SPM sendiri begitu. Dan itu adalah menjadi hal dasar dari pendidikan di IPDN. Ya, menjadi kurikulum. Menjadi kurikulum yang harus diajarkan. Dan sejauh ini artinya bagaimana respon dari mahasiswa sendiri terkait dengan adanya SPM? Apakah mereka juga cukup memahami betul dengan adanya standar pelayanan minimum ini sebagai aparatur sipil negara nantinya? Harusnya, dan memang kan kita evaluasi kan, ada evaluasi pendidikan, mereka memahami Pak, memang tapi harus kita lihat IPDN itu kehadirannya di daerah itu kecil Pak. Satu kabupaten setahun dapat 1 atau 2 orang. Sementara di daerah itu kan ada ribuan. Bisa satu kabupaten bisa 6.000. Nah, IPDN itu paling di satu daerah 60 sampai 100 orang. Nah, sehingga pemahaman kepada IPDN itu kita anggap dia sebagai trigger untuk menggerakkan pemahaman terhadap yang lain yang mungkin belum mendapat pencerahan tentang SPM itu. Nah, tentu kita harapkan lulusan-lulusan IPDN itu harus paham betul soal pelayanan ini. Ini kan pelayanan publik yang bersifat substantif. Kan pelayanan publik ada yang bersifat administratif services, ada yang substantif services. Ini yang substantif servicesnya. Itu yang amat sangat penting. Ada ataupun tidak ada peraturan yang mengaturnya, dia tetap butuh. Misal air minum. Ada nggak ada peraturan, orang tetap butuh air minum. Ada nggak ada peraturan yang memerintahkan, orang butuh pendidikan, butuh kesehatan. Kalau yang administratif services misalnya buat KTP, buat izin. Kan KTP itu kan karena administratif, kita butuh data kependudukan ya. Orang butuh administrasi, katakanlah KK, itu kebutuhan administrasi agar tertib pencatatan. Tapi orang kalaupun nggak punya KK itu tidak membuat hidup tidak layak. Orang-orang di kampung di pedalaman nggak ada KK. Masih banyak ya? Banyak, nggak ada masalah dia. Nah, kalau dia prioritas dua-dua penting. Tapi maka top priority pelayanan publik ada substantif services, SPM ini. Baru administratif itu. Nah, sekarang malah administratif lebih mudah kita kerjakan sekarang. Karena administratif kan. Ya, tapi yang substantif ini kan pusat belanja, pusat biaya yang berkonsentrasi banyak untuk menghabiskan sumber daya gitu. Ini yang memang tantangannya ada di situ. Terakhir, langkah apa yang Anda lakukan ini terkait dengan implementasi SPM ini dapat berjalan dengan baik dan merata di Indonesia? Kami kalau dari IPDN ya, kami adalah sebagai knowledge provider. Kami knowledge provider, artinya kami tidak bertindak selaku implementing agency. Itu tentu teman-teman di Bangda, di Kemendagri, di Bappenas, di Kemenkyu gitu yang. Nah, kami akan menyediakan knowledge provider. Kami akan melakukan riset bagaimana tuntutan masyarakat terhadap SPM ini, bagaimana urgensi di masyarakat, kemudian apa dampak bagi masyarakat yang tidak terpenuhi, dan apa masalahnya.
yang masalah serta strategi yang bisa kita selesaikan untuk mempercepat pemenuhan substantif services ini, layanan substansi yang melalui SPM ini. Itu IPDN akan menyediakan knowledge, pengetahuan, mungkin juga rekomendasi, kebijakan kepada stakeholder, katakanlah Kemendagri, mungkin Bappenas, Kementerian Keuangan, apa harus dilakukan. Nah, tentu kami batas kompetensinya IPDN adalah menyediakan pengetahuan yang relevan. Oke, dan ini juga dalam jangka pendek seperti itu untuk penyediaan knowledge dan juga ada riset tertentu. Ya, kita udah siapkan anggaran untuk itu, kita udah siap juga. Oke, tentunya kita harapkan bahwa ini SPM ini bisa diimplementasikan dan juga mahasiswa IPDN. Ya. Dan implementasi standar pelayanan minimal menjadi bagian penting dalam memastikan pelayanan dasar bagi masyarakat dapat terpenuhi secara merata. Tantangan tentu masih ada, namun dengan penguatan kapasitas aparatur serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, kualitas pelayanan publik diharapkan dapat terus meningkat. Demikian dialog saya dengan Rektor IPDN Halilul Khairi dalam waktu di NTV Today. Terima kasih Pak Halilul, sehat selalu. Terima kasih banyak. Amin, sehat sama-sama. Terima kasih banyak. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di NTV Today.